Oke, hari ini kita akan belajar tentang reaksi, reduksi, dan oksidasi. Kemudian juga ada reaksi redoks. Oke, kita mulai dulu dari reaksi, reduksi, dan oksidasi. Di video sebelumnya kita udah belajar menentukan bilangan oksidasi atau muatan sementara dari masing-masing atom ketika si atom-atom itu berikatan. Oke, kita mulai dulu dari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Kita mulai dari teorinya. Oke, bentar ya, agak berisik. Ya, teorinya sejauh ini ada sekitar 4 ya, 3 atau 4. Oke, dimulai dari kita langsung bandingkan antara reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Apa bedanya? Yang pertama teori klasik ya. Teori klasik itu reaksi reduksi dan oksidasi itu ditentukan dari melepas atau menangkap oksigen. Jadi yang pertama dari oksigen, ditinjau dari oksigen. Reduksi itu adalah teori yang mengatakan kalau suatu reaksi mengalami reaksi reduksi jika dia itu melepaskan oksigen atau O ya. Sebaliknya yang reaksi oksidasi itu berarti dia adalah yang mengikat oksigen. Mengikat oksigen. Contoh, reaksi reduksi misalnya CO2 terurai menjadi C plus O2. CO2 itu dia si C-nya melepaskan oksigen. Berarti kebalikannya, si oksidasi berarti kebalikannya C plus O2 menghasilkan CO2. Kenapa disebut oksidasi? Karena si C-nya menangkap oksigen sehingga membentuk CO2. Oke, teori yang kedua itu menggunakan hidrogen. Menggunakan hidrogen ini sebenarnya masih nyambung sama yang nomor 1, masih nyambung sama yang pertama. Dan dia berkebalikan. Oksigen kan berkebalikan dengan hidrogen ya. Berarti reaksi reduksinya misalnya adalah dia yang mengikat hidrogen. Berarti yang ini kebalikannya, yang melepas hidrogen. Mengikat hidrogen dan melepas hidrogen. Contohnya misalnya gimana? Mengikat hidrogen berarti misalnya N2 plus H2, dia jadinya NH3. Nah, ini nanti tinggal disetarain aja. Si nitrogennya dia mengikat hidrogen membentuk NH3. Reaksinya berarti si N mengalami reduksi. Kebalikannya misalnya NH3 berarti menjadi N2 plus H2. Si N-nya awalnya mengikat hidrogen terus dia dilepasin si hidrogennya. Berarti si N-nya mengalami reaksi oksidasi. Oke, teori yang ketiga itu menggunakan elektron. Elektron itu seperti yang kita tahu dia bermuatan negatif. Bermuatan negatif. Nah, reaksi reduksi itu yang apa? Reaksi reduksi itu yang menangkap elektron. Nah, menangkap elektron. Atau kalian boleh ini lebih mudahnya adalah elektronnya di kiri. Berarti kebalikannya reaksi oksidasi itu yang melepas
elektron atau elektronnya di kanan. Contohnya bagaimana? Contohnya, misal Na plus berubah menjadi Na. Dia akan menangkap satu elektron. Kemudian sebaliknya, misalnya si Na mau berubah menjadi ionnya, jadi Na+, dia akan melepaskan satu elektron. Yang terakhir, ini yang bisa digunakan untuk membuktikan baik nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau yang nomor 4 itu sendiri. Nah, ini berkaitan dengan bilangan oksidasi yang kemarin udah kita pelajari. Jadi reaksi reduksi itu adalah reaksi yang mana bilangan oksidasinya itu turun. Kemudian berarti kebalikannya, yang reaksi oksidasi berarti adalah bilangan oksidasinya naik. Misalnya kita pakai contoh yang atasnya dulu deh ya. Ada Na plus 1 elektron menghasilkan Na. Tahu dari mana dia itu naik atau turun? Oke, seperti kemarin, Na plus berarti dia Na-nya biloknya adalah plus 1, ion monoatomi. Kalau yang lupa boleh dibuka lagi videonya yang kemarin atau catatannya. Na sendirian berarti dia 0. Kita hubungkan. Nah, dihubungkan. Plus 1 berubah menjadi 0. Turun. Berarti reaksinya ya udah jelas, reaksi reduksi. Yang naik gimana? Ya sama aja kebalikannya, atau berarti Na berubah menjadi Na plus 1 elektron. Berarti Na berapa nih? Biloknya sendiri 0. Sendiri ada muatan, berarti sama kayak muatannya. Dari 0 berubah menjadi plus 1. Berarti dia naik. Kalau naik, reaksinya disebut reaksi oksidasi. Oke, kita buktiin yang mengikat hidrogen. Misalnya yang N2 plus H2 menjadi NH3. Tadi yang kita sebutkan mengalami reduksi siapa? Yang nitrogennya. Berarti kita cek N-nya. N2 berdua tapi sama. N sama-sama N, berarti dia 0. NH3 ada N, ada H. Totalnya harus sama dengan 0. Yang sudah ada di aturan adalah si H. H-nya adalah plus 1. Dikali 3 berarti plus 3. Otomatis N-nya adalah min 3. Karena plus 3 tambah berapa hasilnya? 0. Nah, kita lihat hubungannya. Lihat, si N dari 0 berubah menjadi min 3. Turun, ya kan? Berarti betul. Terbukti kalau suatu unsur atau suatu zat dia mengikat hidrogen, itu dia akan mengalami reaksi reduksi. Yang oksidasi kita pakai yang oksigen. Kita coba. C ditambah O2 menghasilkan CO2. Oke, kita cari biloknya. C sendirian berarti 0. Dan CO2 gak punya muatan, berarti totalnya harus sama dengan
0. Si O sudah ada di aturan berapa? Min 2. Dikalikan 2 berarti dia jadinya min 4. Berapa tambah min 4 hasilnya 0. Berarti dia plus 4. Nah, C-nya kita lihat dari 0 berubah menjadi plus 4. Naik, berarti reaksinya oksidasi. Nah, untuk yang reduksi melepas oksigen sama untuk yang oksidasi melepas hidrogen, kalian buktikan sendiri menggunakan bilangan oksidasi. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi redoks. Reaksi redoks. Reaksi redoks itu apa? Reaksi redoks. Nah, reaksi redoks itu adalah jika dalam satu reaksi terdapat reaksi reduksi sekaligus reaksi oksidasi. Maksudnya gimana? Nah, kita langsung ke contoh. Contoh misalnya kita pakai itu tadi ya. Misalnya kita pakai ini N2 plus H2 menjadi NH3. Tadi kita baru ninjau si N-nya saja. Si N-nya tadi dia baru 0 berubah menjadi min 3 di mana hanya adalah plus 1. Kok plus 1? Karena yang dipakai adalah yang sendirian. Kita tulis di sini plus 1. Nah, kita cari yang H ini. H yang ini dia 0 juga kan? Karena dia berdua tapi sama. Tapi sejenis. Nah, berarti dia 0. Oke, kita hubungkan. Yang N2 tadi, dari 0 berubah menjadi min 3. Reaksinya reduksi. Kenapa? Karena dia biloknya turun. Nah, si H2 dia biloknya naik dari 0 berubah menjadi plus 1. Berarti reaksinya oksidasi. Kenapa kok oksidasi? Karena biloknya naik. Nah, reaksi yang begini ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi. Dalam satu reaksi disebut sebagai reaksi redoks. Nah, jadi kalau cuma ada reduksi tok, misalnya kayak gini, langsung contoh deh ya. Saya yang tadi, Na plus ditambah 1 elektron menghasilkan Na tadi. Ini tadi dia dari plus 1 berubah jadi 0. Nah, dia cuman mengalami reaksi reduksi aja, gak ada oksidasinya. Berarti dia bukan redoks. Jadi kalau cuma ada salah satu, dia bukan redoks. Kemudian sebaliknya, kalau ada Na berubah menjadi Na plus 1 elektron. Sama ya, kalau misalnya cuman ada reaksi oksidasi saja, itu juga dia bukan redoks. Ini bukan redoks, ini juga bukan redoks, karena cuma ada salah satu doang. Nah,
Oke, semoga mengerti ya untuk yang reaksi reduksi, reaksi oksidasi, dan reaksi redoks. Sekarang kita akan menentukan reduktor dan oksidator. Reduktor dan oksidator. Reduktor dan oksidator itu gampangnya gini. Reduktor itu kan dia maksudnya adalah zat yang menyebabkan zat lain terreduksi. Nah, dirinya sendiri akan teroksidasi. Gampangnya, mudahnya adalah reduktor itu zat yang mengalami oksidasi. Nah, ini gampangnya. Oke. Kemudian yang oksidator. Oksidator itu apa? Kebalikannya, zat yang menyebabkan zat lain teroksidasi. Dirinya sendiri akan mengalami tereduksi. Atau lebih mudahnya oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Nah, ini mudahnya reduktor, oksidator. Itu ya. Contoh misalnya saya punya contoh. Misal saya punya I2 berubah menjadi I- plus IO3-. Nah, kita cek satu persatu. I2 berarti dia beloknya 0. I- berarti dia beloknya -1. IO3 min, ada I ada O, kita cari satu-satu, totalnya harus -1. Di dalam aturan si O itu sudah punya -2, dikalikan 3 jadinya -6. -6 tambah berapa hasilnya -1, yaitu +5. Nah, siapa yang berubah di sini? Yang berubah adalah I. I berubah dari 0 menjadi -1. Turun. Berarti ada reaksi oksidasi. Di saat yang sama, I ini juga mengalami kenaikan. Kebalik ya, sorry. Berarti dia yang reaksi oksidasi. Ini tadi yang turun, berarti dia reaksinya reduksi. Oke. Redoks bukan? Iya, betul. Ini redoks. Atau boleh juga disebut sebagai autoredoks. Reaksi autoredoks. Apa itu?
Reaksi autoredok itu kalau ada satu zat mengalami reaksi oksidasi sekaligus mengalami reaksi reduksi. Nah, kalau di sini berarti kalau ditanya reduktornya siapa? Reduktornya yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi siapa? I2. Oksidatornya yang mengalami reduksi siapa? I2 juga. Nah, mengapa dia disebut autoredok? Karena dia reduktor sekaligus oksidatornya itu adalah dirinya sendiri. Oke, terus imin sama IO3-min. Ini peran jadi apa? Nah, berarti kan dia hasil reaksi. Berarti sesuai aja, imin itu adalah hasil dari reaksi reduksi. Berarti hasil reduksi. Hasil reduksinya siapa? Imin. Kemudian ada hasil oksidasi. Siapa hasil oksidasinya? IO3-min. Jadi walaupun yang berubah cuma I, tapi kalau disuruh nyari reduktor, oksidator, hasil reduksi, hasil oksidasi, yang ditulis semuanya yang ada di senyawa atau ion tersebut. Oke, contoh yang lain. Bentar, saya cari contoh lain. Misalnya saya punya berapa sih? Nah, misalnya saya punya imin ditambah dengan MnO4-min plus H2O berubah menjadi I2 plus MnO2 plus OH-min. Nah, mana yang mengalami reaksi oksidasi, mana yang mengalami reaksi reduksi? Kita cari dulu. Pertama kita cari biloxnya. Imin berarti dia sendiri punya muatan sama dengan muatannya. Berarti min 1. MnO4-min, ada Mn, ada O. Punya muatan, berarti totalnya harus min 1. O sudah ada di aturan, dia selalu min 2. Min 2 kali 4 min 8. Berapa tambah min 8 hasilnya min 1? Itu plus 7. H2O, ada H, ada O, nggak punya muatan. Totalnya harus 0. Di dalam aturan, H lebih dulu aturannya daripada O. H itu plus 1. Kali 2 berarti plus 2. Berarti O-nya otomatis min 2. I2 berdua tapi sama, berarti dia 0. MnO2, ada Mn, ada O, beda jenis, nggak punya muatan, totalnya berarti harus 0. O ada di aturan, dia selalu min 2, kali 2 berarti dia min 4, otomatis Mn-nya jadi plus 4. OH min, ada O, ada H, punya muatan min 1, berarti totalnya harus min 1. Hanya plus 1, berarti plus 1 tambah berapa hasilnya min 1, yaitu min 2. Sekarang kita cek satu per satu. I dari min 1 berubah jadi 0. Berubah atau tidak? Berubah. Berarti dia berubah. Dari min 1 jadi 0. Turun. Berarti, naik. Berarti dia reaksinya oksidasi. Naik ya. Siapa lagi? Kita cari lagi. Mn dari plus 7 jadi plus 4. Berubah.
Berubahnya naik atau turun? Berubahnya turun. Berarti reaksinya adalah reduksi. Yang lainnya O dan H. O dan H-nya naik nggak? O yang dipakai ingat yang satuan berarti min 2. Ini juga sama ya, min 2. Di sini jadi min 2, di sini min 2 lagi. Berarti tetap dia nggak berubah. Terus si H. H-nya juga yang dipakai yang satuan plus 1. Di sini menjadi plus 1 lagi, nggak berubah. Berarti yang berubah udah I sama Mn. Ada oksidasi, ada reduksi, berarti dia redox. Autoredok bukan? Bukan, dia redok aja. Kok bukan autoredok? Karena oksidator, reduktornya sendiri-sendiri. Mari kita tentuin. Reduktor. Reduktornya siapa? Yang mengalami oksidasi. Mana yang mengalami oksidasi? Ini. Yang sebelah kiri. Imin. Oh, berarti imin. Oksidatornya. Oksidatornya siapa? Yang mengalami reduksi. Siapa? Mn. Oh, berarti Mn-nya yang MnO4. Berarti MnO4 min. Hasilnya. Hasil reduksi. Reduksinya ini tadi. Hasilnya adalah MnO2. Hasil oksidasi. Mana oksidasinya? Ini. Hasilnya berarti I2. Oke. Seperti itu untuk penjelasan singkat tentang reaksi reduksi, reaksi oksidasi, dan reaksi redok. Gimana menentukan reaksi itu, suatu reaksi itu termasuk reduksi atau termasuk reaksi oksidasi, kemudian menentukan bagaimana suatu reaksi itu disebut sebagai reaksi redoks, kapan suatu redok itu disebut sebagai reaksi autoredok, dan lain-lain. Diingat-ingat, semoga bermanfaat, dipelajari lagi, diulang-ulang mempelajarinya biar semakin lancar, dan jangan lupa untuk selalu latihan. Allah bisa karena biasa. Oke, terima kasih.